Sensasi, sensasi malam. Lelaki buaya darat, buset, tertipu lagi. Wow, ku tertipu lagi. Wow, ku tertipu lagi. Wow, nggak ada gitu yang baik hati, royal, yang menyayangiku apa adanya, yang mau menuruti semua mau aku, yang banyak mau ini. Dari tadi coba ngomong-ngomong sama dia, ada apa? Enggak, Daddy juga lelaki. Apa hubungannya? Semua laki-laki itu sama aja. Dibohongin lagi, dimanfaatin lagi, gitu aja terus. Kan Daddy udah bilang berkali-kali, kalau cari pacar yang berkumis. Karena yakinlah, dia itu lele, bukan buaya. Ya aku tahu. Tetap aja semua laki-laki itu kayak gak ada gitu, satu aja. Satu. Susi gak minta banyak, Susi minta satu. Yang bisa Mau jajan gak? tetap aja kayak kurang gitu loh, ngerti gak sih? Susi itu maunya yang bener-bener perfect. Perfect dari... Ngerti nggak? Ngerti sekarang? Puas? Nggak puas kalau ini. Udah. Makan pisang, karena pisang mengandung banyak potasium. Bisa melancarkan peredaran darah. Dan kartu kredit tadi, kamu jajan, kamu shopping-shopping, bikin hati kamu senang ya. Tetap aja ya udah aku mau belanja walaupun pisangnya kecil. Ya udah sana. Gak ada yang lain ya? Sensasi malam. Penasaran siapa bintang tamu kita berikutnya? Karena kalau bicara mengenai cinta, yang satu ini sudah banyak makan asam garam. Siapa dia? Tungguin. Yuli, wanita berusia 23 tahun yang sangat mendambakan cinta dari seorang lelaki. Tapi apa daya, dia malah terjerumus dengan rayuan seorang pria yang sudah beristri. Bahkan sampai membuat dia menjadi sugar baby. Tapi malangnya ketika cinta itu tumbuh, kenyataan pahit terungkap lagi. Sang Daddy sudah memiliki istri sah. Julie berusaha untuk lepas dari jeratan cinta Daddy. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan di Sensasi Malam. Julie, apa kabar Julie? Makasih Kak. Ini Julie kayaknya sudah banyak makan asam garam kayaknya ya, soal iya? percintaan ya. Iya benar-benar. Ternyata dari karakter seorang Julie ini udah berkali-kali dibohongin pria. Iya, udah 2 kali malahan. Udah 2 kali. Emang seorang Julie sebutin itukah kalau punya hubungan? Iya, makanya sampai 2 kali ya kan. Yang pertama gimana ceritanya? Kok bisa? Yang pertama itu dari teman kantor. Dulu aku satu kantor sama si mantanku ini nih. Itu kenalan pertama sampai akhirnya jadian tuh gimana Iya, ceritanya? kenal-kenalan di kantor gitu. Kayak sebatas temen aja, kayak sahabat awal-awal teman kantor ya kan. Nah, lama-lama jadi bucin. Lama-lama jadi bucin. Emang seperhatian apa dia sama kamu waktu itu? Perhatian Kak. Kayak apa sih, suami ke istri gitulah. Dari sebelum mantan-mantan aku aja nggak dapat seperhatian yang kayak gitu. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk punya hubungan tuh kapan? Kayaknya udah sebulan ngedate-nya deh. Kayak awal-awal gitu. Tapi aku nggak tahu dia punya hubungan juga sama cewek lain. Dia udah punya istri. Ya aku nggak tahu itu, taunya pas akhir-akhir hubungan ya. Awal-awal aku nggak tahu lah. Apa yang membuat kamu sampai dia begitu bucin selain perhatian? Kadang aku nggak ada duit, dia kasih duit ya kan. Terus perhatian banget. Aku bilang aku sakit, dia datang ke tempat aku kasih obat. Nah jauh-jauh rumahnya jauh ya kan. Terus dia sampai driver 1 jam ke tempat aku. Pas sudah 1 bulan lebih, nah kan pergi tuh ngedate, jalan keluar. Terus dia nembak aku Kak, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya aku mau dong, dia karena udah aku ngerasa cocok juga ya kan. Tapi teman kantor masih belum pada tahu juga sih. Oh, jadi aku kalian masih rahasia. rahasiaan. Makanya pas akhir itu kan temen yang kantor aku lain tahu aku punya hubungan sama dia. Aku putusin. Mereka tahu dari mana kok sampai bisa ketahuan? Ya, istrinya datang ke kantor Kakak. Aku nggak tahu juga dong, ternyata dia punya istri.
Nah dia bilang ke aku single pas awal-awalnya. Nah udah sebulan atau 2 bulan pacaran gitu, terus living together sama dia. Ketahuan tuh setelah berapa lama? Setahun? Ya setahun lebih. Istrinya datang ke kantor ya kan. Dia ternyata lagi hamil Kak. Nah aku nggak tahu dong. Terus aku labrak aja, lu siapa? Gue istrinya. Aku bilang aku pacarnya, aku gituin. Nah, waktu istrinya datang ke kantor ngelabrak kamu juga, Ya, aku itu labrak dia ada kan. di situ? Ada. Banyak yang liatin, makanya aku malu Kak. Aku Dan langsung desain. reaksi dia gimana? Dia nggak coba ngelerai Ya, kalian? justru ngelerai, banyak orang kantor di teman-teman aku lihat dong, teman-teman yang di kantor. Setelah kejadian kantor, sampai habis dilabrak seperti itu? Nextnya gimana? Nextnya aku langsung resign dong. Simpanan uang tabungan aku kan masih ada tuh selama aku kerjain di kantor itu ya kan. Nah aku pindah ke Bandung. Nah, Sedangkan- kamu pindah ke Bandung itu berarti kamu udah mutusin hubungan sama dia dong? Udah lah Kak, udah resign malahan dari kantor karena udah malu juga. Dia bilang apa ketika kamu minta putus? Dia sih pengen minta balikan tapi sih aku nggak mau lah Kak. Udah ini ngerasa dihianatin. Istrinya pun juga udah mau brojol bentar lagi. Udah brojol sekarang anaknya. Udah punya anak. Aduh, berat ya ternyata dunia ini ya. Bisa dibilang cinta itu kayak diistilahkan seperti pedang bermata dua lah. Dia bisa bikin kamu bahagia sekaligus juga nyakitin kamu. Jadi lebih baik sebelum mulai hubungan kalian ada baiknya kita cek dulu backgroundnya. Nah, ini ada beberapa video yang bisa dibilang labrakan lah dari pasangan-pasangan yang pasangannya ketahuan selingkuh. Coba kita lihat sama-sama. Pemirsa Malam, belum lama ini ada beberapa kejadian viral di media sosial tentang istri sah yang melabrak suaminya dengan wanita idaman lain. Video pertama, istri sah mendatangi sebuah rumah yang ternyata dijadikan lokasi pernikahan suaminya dengan wanita lain. Terlihat sang suami dengan berbaju putih keluar dari rumah tersebut. Assalamualaikum. Sini dong. Saya sini dong. Sini. Sini dong. Sini di dalam dong. Di dalam enggak di dalam. Di dalam kan? Oke, di dalam. Di dalam dong. Di dalam. Di dalam dulu. Di dalam. Mama no komen. Ibu dari istri sah terlihat menangis histeris. Tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh menantunya. No komen. Mama no komen. No komen. Mana istrinya? Istrinya ini istrinya. Oh, ini istrinya. Mama. Kamu tanggung jawab keluar. Kamu tanggung jawab keluar. Dan pengantin wanita terlihat malu ketika dihampiri oleh istri sah. Hebat. Dinas luar ke sini hebat. Keluar. Dia punya suami ya? Punya istri ya? Ini dinas luar ya? Oh, ternyata ini dinas luar. Oh, pulang telat malam ini dinas luar. Mama. Video selanjutnya. Belum lama ini beredar video istri sah melabrak wanita yang sudah melakukan hubungan terlarang dengan suami berkali-kali di hotel. Sama kamu perhatian, suamiku tuh gak pernah kayak aku begitu. Kamu bilang apa? Suamiku nyaman ke sama aku. Kamu tahu diri, kamu siapa? Kamu tuh gak ada hak bilang suamiku nyaman sama aku atau enggak? Gak ada hak. Kamu siapa? Kamu orang lain. Aku ini istrinya. Kalau kamu tahu diri, suamiku hubungin kamu, jangan kamu respon. Iya, sekarang iya. Dalam video tersebut, wanita itu terlihat mengelak dengan semua tuduhan yang dilontarkan. Jangan ceraikan dulu. Mau apa? Aku perkarain dia. Tutup. Hah? Itu apa itu? Tutup, Vicky. Adanya kakak. Di video itu juga sang suami langsung dipertemukan dengan keluarga kedua belah pihak. Istighfar kamu. Apa yang kamu siap malam kamu ngaji nggak ada gunanya. Kamu sakitin aku. Pakai dalam istighfar. Dan amarah tidak terbendung lagi. Sumpah serapah keluar dari mulut wanita yang tersakiti. Malu kamu. Oh ya Tuhan ya Allah. Ya Tuhan ya Allah. La ilaha illallah. Itulah beberapa kejadian istri sah yang melabrak suami dengan wanita idaman lain yang beredar di media sosial. Kau dapat ngerasain seumur hidupmu tidak pernah bahagia.
Oke, itulah beberapa video ya. Kalau kamu sebagai perempuan, kamu ngeliat yang lagi rame di sosial media ini, opini kamu gimana? Ya seharusnya kalau jadi cewek jangan rebut laki orang sih. Tapi kan status saya awal-awalnya nggak tahu. Pas udah pacaran aja tahu. Tapi tetap salah sih saya. Tetap ngaku juga, salah juga ya. Iya. Nah, setelah kamu mutusin untuk pindah ke Bandung, what's next with your life? Lebih parah lagi daripada yang sebelumnya teman kantor. Ada cerita apa tuh? Status nggak jelas, malah diem aja kan di kosan. Terus ada sih teman kos gitu. Nah teman kos aku ini sering bawa tenteng barang-barang brand gitu. Tapi aku lihat dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Asli apa KW? Asli sih harusnya. Asli ya? Harusnya. Oke. Tampilannya wah banget kayak selebgram. Terus aku nanya kerjaan, kamu ada kerjaan nggak? Kerjaan nggak, lowongan kerja buat aku. Kalau ada aku mau dong berlamar di perusahaan kamu gitu. Enggak Beb, aku nggak kerja katanya. Lah kamu terus duitnya dari mana? Aku bilang gitu. Kamu mau tahu? Iya dari cowok sih. Mau ikut aku gak malam ini? Dia suruh aku ikut dia Ngajak malam. gitu keluar, Ngajak. clubbing gitu. Ya iya itu tahu. Oke, terus? Ke clubbing. Ngapain ke sini? Aku bilang gitu. Ini aku ajakin kenal cowok kaya rayanya dari sini semuanya. Oke, akhirnya di klub itu kamu kenalan? Iya, nah terus tiba-tiba ada cowok tuh liatin aku terus senyum-senyum lagi ke aku. Terus kan temanku ke toilet tuh, dia nyamperin aku, ngajak kenalan ke aku. Akhirnya kenalan. Iya kenalan. Kamu udah punya pacar belum? Aku bilang, ini lagi single, makanya ke klub aku bilang kayak gitu. Nantangin balik malah ya. Terus? Terus minta nomor WA dari situ. Oh. Habis itu dia langsung pulang. Ini nomor WA aku, kalau kamu ada kenapa-napa, kamu WA aku aja. Dia kayak gitu. Dari klub itu berarti berlanjut di chat? Iya di chat. Oke. Nah, Berapa temenku- lama tuh chatnya? Chat, Sampai kayaknya akhirnya? seminggu dia bilang mau ke tempat aku, ke kosan aku ya kan. Aku bilang buat apa ya kan, namanya cewek tinggal sendiri, dia cowok mau ke kosan aku. Kalau nggak buat yang itu ya pasti kan mikirnya aku udah macam-macam ya kan. Akhirnya 1 minggu itu berhasil datang ke kosan? Enggak sih, ketemu jemput aja, diajak pergi ke mall kemana gitu. Mall. Dibeliin apa waktu di mall? Baju-baju segala macam aku bilang. Kamu yang minta atau? Enggak, ada yang kasih sendiri ke aku. Widih. Pada aku bilang, buat apa? Aku kan bukan pacar kamu, tapi aku suka kamu, aku mau kamu jadi pacar aku. Sampai akhirnya Ya dia bilang, kamu apa yang dia mau terjadi? Iya, dia mau. Iya? Iya sih. Iya. Itu setelah berapa lama baru akhirnya kejadian? 3 minggu. 3 minggu? Dia 2 minggunya itu dia udah kasih duit aku $2.000 US Singapura. Terus dia ajakin aku tinggal di apartemen di Jakarta sini. Dia bukan orang Indonesia Kak, orang luar. Jadi cakapnya bahasa Inggris? Iya sih, dia tapi bisa ngerti juga bahasa Indonesia. Usia berapa? 40-an lebih, tapi mukanya masih ganteng Kak, masih kelihatan karisma gitu. Tapi dia tuh punya sensasi aneh, punya festis aneh. Dalam berhubungan? Iya berhubungan. Apa? Dia kalau main ya, nggak mau masukin ke vagina. Dia maunya dimasukin ke lubang pantat Kak. Terus kamu nggak nolak? Aku mau nolak tapi dipaksa kan sama dia. Gara-gara $2.000 tadi? Enggak, dia kasih lagi. Nambah lagi? Nambah lagi. Berapa? 3.000 euro. 3.000 euro. Oke, berapa lama kamu menjalin hubungan? Gak Singkatnya. nyampe setahun. Nggak nyampe setahun? Putusnya kenapa? Putusnya ya kena mamaku tahu. Ternyata udah punya istri juga. Tahu dari mana lagi dia udah punya istri? Tahu, ketahuan. Istrinya datang ke Bangkok. Wait, Aku pas di Bangkok juga. wait, kalian lagi liburan ke Bangkok nih? Iya, Terus berapa lama di Bangkok? baru 2 hari. Terus? Ya istrinya katanya dia ada sadap handphone suaminya di situ. Handphonenya sempat disadap? Iya katanya. Akhirnya Ternyata datanglah dia ke datang. Bangkok. Heeh. Terus dilabrak kamunya? Iya, tapi aku ngelawan. Nggak kayak sebelumnya sih. Terus kamu bilang apa ke pacar kamu yang bule ini? Ya aku marah lah. Akhirnya kamu mutusin sama pacar bule itu gimana? Yaudah, Hubungan kalian? Aku bilang, aku mau minta putus, aku balikin aja semua perhiasan, barang-barang yang kamu kasih. Aku nggak mau tinggal di apartemen kamu lagi. Berarti baru 2 hari itu langsung kamu balik Jakarta? Iyalah, aku langsung pesen tiket, langsung pulang ke Jakarta. Aku minta maaf ke mamaku, aku bilang, aku punya simpanan nih, gadun gitu. Langsung aku dihajar sama mamaku. Jadi pada saat itu kamu udah nge-label diri kamu sugar baby kah? Iya sih. Iya. Simpenan juga kah? Iya. Iya. Ada perasa penyesalan nggak?
Iya sih. setelah berakhir ini? Menyesal. Menyesalnya awal- kenapa? Karena nggak ada duit lagi ya kan. Tapi aku langsung diceramahin mamaku, kamu nggak usah mikirin duit tuh bakalan datang sendiri. Yang penting kamu fokus cari kerja aja, kerja kumpulin duit. Makin panas obrolan kita, tapi santai dulu. Kita mau ngopi dulu, makanya saya mau panggil Susi dulu kali ya. Susi, mudah-mudahan dia udah belanja banyak ya. Oke. Kamu udah denger nggak tadi? Oh, denger sekali. Ada yang pengen kamu tanya nggak ke Juli? Mau tanya, Coba kamu nanya apa? dapat apa aja? Sebelumnya Mm-mm. mobil, apartemen, barang-barang branded, perhiasan. Ini di total dari yang pacar Yang bule ini? itu ya. Oh, yang Udah bule. dapat mobil, Dapat sempat berapa kali ya? Tapi apartemen. aku balikin. Aduh. Aku balikin kan, nggak aku simpan. Kenapa Sekarang kan udah dibalikin? melarat lagi. Sayang banget dibalikin. Suruh mamaku balikin semua, jangan ada hubungan lagi sama pacar yang sebelumnya itu. Pokoknya akhirin aja. Yang dia kasih ke kamu disuruh balikin. Apa yang kamu pelajari dari 2 hubungan kamu terakhir ini? Udahlah, pokoknya sekarang cari cowok di daerah tempat ibadah aja. Waduh, ini lain lagi nih. Cari pasangan di tempat ibadah. Ini jadinya kamu yang fetis atau gimana nih kok? Jadi Enggak. pengalaman kamu baru 2 kali lah, katakan pacaran yang hampir serius lah ya. Iya. Ada traumatik tersendiri nggak dari seorang Juli? Adalah. Yang pertama, Apa nih? yang teman kantor itu kan orangnya posesif banget, Kak. Oke. Terus kayaknya orangnya tuh ringan tangan banget, dia hampir pernah mau mukulin aku. Sempat ada kekerasan. Iya, cuman aku udah keburu nangis ya kan, takut dia mungkin ini. Tapi kamu tetap ada hati gitu walaupun Masih ada. Nah, Iya, berarti cocoknya dia sama bule. cocok secara karakter. Karakter dan sepaketnya itu. Nah enggak, yang tadi kamu nanya apa tuh? Kamu nahan-nahan tadi. Yang mana? Oh iya itu. Ah, Aku kan. tadi dengerin. Ah. Aku mau dengerin yang tadi, yang fetishnya kan dari belakang. Ya, yang si bule. Kenapa kan kelihatannya sih dari jawabannya ya pemirsa malam tuh kayak fetishnya masih ada lagi gitu. Dari jawabnya kayak masih risih tentang pengennya si bule ini kayak apa, dia tuh risihnya kayaknya banyak gitu. Apa sih kalau boleh tahu? Kayaknya kalau jalin sama si bule ini nih, kalau seksnya itu agak menyimpang ya. Di apartemen itu banyak seks toy-nya dia. Sex toy? Iya, dia beliin buat aku. Mainin ke kamu? Iya. Kan dia punya juga, ngapain dibeli? Tapi dia fetishnya kayak begitu, terus ada alat cambungnya gitu ya kan. Cambuk BDSM. Iya. Kamu mau? Ya karena dikasih duit banyak sih sama dia. Oh. Tapi cambuknya tuh nggak keras banget kan, nggak kayak orang beneran. Paling Tapi sakit gak? gatal-gatal dikit sih. Gitu. Apa pernah sampai luka gitu? Nggak sampai luka. Cuman kayak merah-merah aja kayak dipukul. Aduh. Aduh, berat kali ini masalahnya. Jadi setelah 2 kali deketin oleh orang-orang yang sudah beristri, Zong semua lagi ya? zong semua lagi. Aduh, itu loh. Kapok gak sih? Ya kapok lah Kak. Aku pengennya kan cari cowok yang sama-sama single ya kan. Belum punya anak, belum punya istri. Tapi dapatnya yang begitu terus. Nah, terus yang kedua tuh berharap semoga nggak dapat yang udah punya istri, udah punya anak. Kalau kayak gitu kamu, kalau misal ada yang beristri lagi datang ke Enggak, kamu aku gitu. nggak mau lagi. Tapi dengan uang yang lebih banyak. Kan yang terakhir juga punya uang banyak, makanya. Ya kalau ada yang lebih banyak, apakah kamu akan tergoda? Enggak sih, karena mamaku bilang ke aku, kasih kata ke aku, kamu kerja aja, ngumpulin uang sendiri. Kalau kamu sesuatu, kamu harus nabung. Mau beli apa sendiri, jangan berharap dari lelaki. Oke. Suruh Bagus. mandiri. Nice, gitu. Tapi ada benernya juga apa yang disampaikan orang tua. Bentar, Dedi. Aku kayaknya warungku lagi rame. Tak bikin kopi dulu, oke? Iya. Dadah, Mbak. Iya, ada-ada aja nih Susi. Jadi paling nggak sekarang udah ada pembelajaran lah ya. Iya. Nah, ada pesan nggak dari kamu buat temen-temen di luar sana, buat perempuan-perempuan di luar sana
yang mungkin punya pengalaman yang sama atau dalam fase akan masuk seperti kehidupan yang kamu alami, apa pesan kamu buat mereka? Ya buat aku, untuk kalian yang cewek yang misalkan pacaran sama suami orang atau apa, mending lebih baik kalian putus saja. Karena itu kita nggak baik. Kita nggak tahu kedepannya kita punya suami, tiba-tiba ada pelakor datang, kita kan mungkin kesel juga, marah. Cari pria yang single aja. Ya udahlah kalau begitu, dari cerita-cerita yang sudah diceritain sama Julie ini, banyak ya kita bisa belajar bahwa mencari tahu latar belakang seseorang itu penting banget sebelum memulai sebuah hubungan. Walaupun nantinya bukan jodoh kita, paling enggak kita sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan jadi negatif buat diri kita sendiri. Sekali lagi saya cuma bisa ngucapin all the best. Semoga kamu menemukan kebahagiaan kamu, Julie. Thank you, Kak. Ya, salam buat nyokap juga. Pepatah atau petua dari nyokapnya juga benar. Kalau ingin berhasil, ingin mandiri, bekerjalah dengan keringat kamu sendiri dan menabunglah dengan hasil keringat kamu sendiri. Karena itu jauh lebih berkah. Anyway, terima kasih buat semuanya. Ini sensasi, sensasi